Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rifki Akbari Hukum Keluarga. Kali ini ada berita yang luar biasa, pengumuman yang berita baik untuk teman-teman yang ingin menjadi analis perkara peradilan. Muncullah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 544 tahun 2023 tentang penetapan kebutuhan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan pemerintahan pusat tahun anggaran 2023 dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini ada keputusan menteri di mana ada butuh banyak untuk kalian yang ingin menjadi analis perkara peradilan. Butuhnya itu ada 1669 ya, 1669. Nanti ini itu diproyeksikan untuk menjadi panitera muda. Ada yang panitera muda pidana, ada panitera muda gugatan, baik ada di pengadilan negeri, ada di pengadilan agama, ada juga di TUN ya, juga ada di TUN. Dan terkait banyak juga ya, 1600-an. Ini peluang buat teman-teman nih. Kalau bisa ini di-share ke teman-teman ya, ke besti-bestinya, karena ini peluangnya sangat luar biasa. Jadi belajarnya dari sekarang gitu kan. Nah, terus jurusannya apa aja yang diminati, yang dibutuhkan ya. Pertama, ini S1 Hukum, S1 Hukum Bisnis, S1 Hukum dan Kewarganegaraan, S1 Hukum Islam Konsentrasi Studi Politik dan Pemerintahan, S1 Hukum Kebijakan Publik, S1 Hukum Keluarga dalam kurung Ahwal Syakhsiyah, S1 Hukum Keperdataan, S1 Hukum Otonomi Daerah, S1 Hukum Pidana Ekonomi, S1 Hukum Syariah, S1 Syariah, dan S1 Muamalat Jinayat. Jadi teman-teman yang atau ada keluarganya yang punya jurusan ini, terbuka banget ya, MA Mahkamah Agung sedang membutuhkan 1600-an lebih. Jadi ini sedikit gambarannya panitera muda pidana atau panitera muda gugatan, panitera muda permohonan. Jadi intinya mereka itu juga nanti jatuhnya ke ruang sidang ya. Jatuhnya ke ruang sidang. Habis itu tugas pokok utamanya ini membuat berita acara sidang. Apa Bang berita acara sidang itu? Berita acara sidang itu yaitu jalur gini, ibaratnya kamu bikin cerita apa yang terjadi dalam sidang gitu. Ini contoh ya. Misalkan ada terkait perceraian ya. Perceraian, agenda sidangnya yaitu pembuktian. Pembuktian itu menghadirkan dua orang saksi ya dari penggugat karena dia ingin mencerai suaminya gitu, tergugat suaminya kan. Jadi penggugatnya menghadirkan dua orang saksi. Nah, dua orang saksi ini kan nanti dipanggil satu-satu ya. Nanti ditanya sama majelis hakim nih, ya apa hubungan saudara dengan penggugat? Oh, saya kakak kandung dari penggugat. Nah, panitra itu salah satu kerja panitra muda itu ketika dia ikut sidang, dia mencatat tuh bahwa saksi satu merupakan memiliki hubungan darah dengan penggugat karena saksi satu merupakan kakak kandung dari penggugat. Nah, ditanya nanti sama majelis hakim, pernahkah kamu lihat mereka ini bertengkar, penggugat dan tergugat ini bertengkar? Pernah. Kapan kamu lihatnya? Di rumah waktu itu. Oh, kamu lihat sendiri atau dengar cerita dari orang lain? Lihat sendiri. Kenapa permasalahannya? Kata majelis hakim kan, permasalahannya tergugatnya jalan sama cewek lain melalui aplikasi micet. Nah gitu kan, nanti ditulis tuh melalui aplikasi micet. Nah itu sih lebih ke situ salah satunya. Jadi tapi nanti panitera muda gugatan, panitera muda permohonan, panitera muda hukum ini misalkan di pengadilan agama, dia punya tupoksi tambahan, misalkan jadi bagian informasi kayak maksudnya bertanggung jawab terhadap kearsipan, itu panitera muda hukum. Atau di gugatan dan permohonan tuh bertanggung jawab terhadap penetapan, salinan putusan. Jadi itu teman-teman ya, ini Mahkamah Agung butuh banyak, ada 1600. Semoga ini bisa menjadi rezeki dari teman-teman. Jika ada pertanyaan, mungkin bisa ditanyakan ke sini. Kayaknya analis perkara peradilan tahun ini nih diproyeksikannya untuk jadi panitera muda panmut lah, jadi panmut ya singkatannya ya. Kalau yang tahun 2021 itu diproyeksikan jadi cakim. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.